Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1-2 harian menjadi murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja selesai Quran 10, hari ini kita akan lanjutin ke Quran 11 dari ayat 1 sampai 10 nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang tulah ke-10 diberitahukan. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Quran 11 ayat 1 sampai 10. Tulah ke-10 diberitahukan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tatahnya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, Keluarlah, engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Ya demikian teman-teman, bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke satunya ya. Nah oke guys, di ayat 1, Tuhan akan memberikan Firaun satu tulah lagi. Dan tulah yang kali ini akan efektif. Dengan tulah ini, Firaun akan membiarkan Musa dan orang Israel pergi beribadah ke padang gurun keluar dari tanah Mesir. Di ayat 2-3, Tuhan juga memberi perintah kepada Musa untuk memberitahu orang Israel untuk mengambil dari orang Mesir perhiasan perak, emas, dan apapun yang mereka butuhkan. Ya, anggap aja kompensasi selama masa perbudakan, ya nggak sih? Nah, orang-orang Mesir akan memberikan apa yang diminta oleh orang Israel, sebab Tuhan melembutkan hati mereka. Selain itu, karena pribadi Musa yang hebat dalam pandangan orang Israel. Di tempat sampai 10, ayat-ayat ini mengakhiri kisah bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada Firaun untuk menaklukkan kehendaknya dengan kehendaknya. Jadi, tulah demi tulah yang diberikan itu tujuannya agar Firaun menyadari dirinya bukan Allah. Konflik panjang yang membawa Firaun pada akhirnya akan mengizinkan 2 juta orang Ibrani pergi beribadah kepada Allah Yahweh melalui gerbang Mesir yang selama ini dilarang keras oleh Firaun. Padahal beribadah adalah hak semua orang ya guys. Tapi ya Firaun gak mau aja, takut kehilangan tenaga kerja paksa. Jahat banget ya guys. Nah di 9, setelah menyampaikan pesan Allah kepada Firaun, Musa akhirnya pergi meninggalkan kerajaan Mesir. Sebelum pergi meninggalkan Firaun, Musa memberitahukan kepada Firaun tentang tulah kematian anak sulung. Ini merupakan tulah yang paling mengerikan daripada yang sebelumnya. Nah, tulah jelas memberikan ketidaknyamanan, rasa sakit, kehilangan, teror, kehancuran tanaman, dan dunia menjadi gelap. Namun, tulah kali ini akan menimbulkan kengerian luar biasa. Dalam satu malam, di setiap rumah di seluruh negeri, anak pertama, aka sulung, akan mati. Anak sulung yang saat lahir memberikan kebanggaan dalam diri orang tua, kegembiraan yang mengalir dalam rumah tangga. Anak itu dikasihi, dirawat, dikagumi. Anak sulung yang merupakan pilar rumah tangga direnggut oleh kematian. Nah, saat itu terjadi, seruan besar di seluruh negeri Mesir tidak akan ada lagi yang seperti itu. Nah, bayangin kamu ada di antara lingkungan perumahan orang Mesir. Setiap rumah menangis, ayah mengeluarkan air mata, ibu-ibu meraung, adik-adik meratapi kematian si anak sulung. Untuk tulah yang kali ini, Firaun sama dengan manusia pada umumnya. Ia bangga dengan sulungnya. Kematian sulung ini bersifat supranatural. Maksudnya, langsung ditimbulkan oleh Yang Maha Kuasa. Kematian sulung ini bersifat universal. Maksudnya tidak akan ada rumah orang Mesir di mana tidak ada anak sulung yang mati. Tidak ada yang tersisa.
Semua orang akan mengalami peristiwa ini dan ditelan kesedihan yang tak terlukiskan, tenggelam dalam kesedihan yang paling hitam dan ratapan pahit luar biasa. Ngeri banget ya guys. Nah guys, di Keluaran 4 ayat 22-23, kalau kalian ingat, Tuhan itu menyatakan bahwa Israel adalah putranya, bahkan anak sulungnya, dan ia meminta kepada Firaun untuk membiarkan anaknya pergi agar dapat beribadah kepada bapaknya. Dan jika kamu menolak untuk membiarkannya pergi, lihatlah, aku akan membunuh putramu, bahkan putra sulungmu. Israel adalah anak sulung Allah dalam kaitannya dengan banyak bangsa dari dunia yang akan ditebus, yang dalam kegenapannya adalah merangkul semua jenis orang, suku, dan bahasa. Nah, Mesir dalam penghakiman yang parah ini dihukum karena kejahatannya sendiri, dalam hal penindasan kepada orang Israel yang telah menjadi mitra aktif raja. Nah, seandainya dari awal Firaun mau tunduk, penghakiman itu tidak akan jatuh. Itu karena dia tidak menyerah, mengakui Tuhan dan memberikan apa yang dikehendaki Tuhan. Saat tulah 9 menuju tulah terakhir, ini diawali dengan keras kepala si Firaun yang tetap tidak mau mengizinkan bangsa Israel pergi beribadah. Nah, pada tulah gelap itu, Firaun tidak mau lagi ketemu dengan bangsa Israel. Yahweh telah memperlihatkan kekuatannya yang mengalahkan kekuatan apapun yang diandalkan Firaun. Namun toh Firaun tetap nggak mau tunduk. Awalnya Firaun berkata, dia tidak akan terguncang. Namun pada akhirnya setelah kematian anak sulung, Firaun akan benar-benar sujud di kaki Musa. Dia yang awalnya bilang gak akan memberikan apapun, sekarang akan memberikan segalanya demi putra sulungnya. Dia yang menjawab permintaan awal Musa dengan memberikan beban kerja yang gak masuk akal, menambah parah perbudakan yang sudah ada. Sekarang ketika semua permintaan telah terhenti, dia akhirnya takluk. Ya, jadi demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah, sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Nah guys, hari ini kita belajar Firaun harus dihajar segitunya dulu saat hal yang menurutnya paling berharga, kebanggaannya, pilarnya, yaitu anak sulung mati. Baru dia menyadari keterbatasannya dan mengakui Allah Yahweh yang melampaui dia. Nah, kita juga belajar dari Musa dan Harun yang senantiasa sabar dan setia melakukan apa yang Tuhan minta. Benar-benar melakukan tepat seperti yang Tuhan minta. Keren sih. Tapi kita juga belajar untuk tidak mengulangi sok taunya Firaun melawan kemahakuasaan Allah. Di hadapan Allah, kita yang terbatas ini dikasihinya, maka taatlah kepadanya, bukan melawan dan berkeras hati. Nah, jadi yuk kita belajar dari Musa dan Harun yang tetap setia mengikuti narasinya Allah Yahweh dan taat banget mengikuti apa yang Tuhan minta. Namun kita perlu belajar juga agar jangan kayak Firaun, nunggu yang paling berharga diambil dulu, baru mau sadar bahwa Allah sungguhlah yang berdaulat dan berkuasa. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah, lalu teman-teman, pertanyaan efektif untuk hari ini ada 4 nih guys. Nah, yang pertama, apa yang kamu pelajari dari pribadi Allah hari ini? Lalu yang kedua, apa yang kamu dapat teladani dari Musa dan Harun? Yang ketiga, apa yang membuat Firaun pada akhirnya nanti menyadari keterbatasannya dan kemahakuasaan Allah Yahweh? Lalu yang terakhir, menurutmu apakah kali ini Firaun sungguhan mengakui Yahweh adalah Tuhan yang satu-satunya? Seperti biasa teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja setelah kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk taat dan setia mengikuti narasi Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.